Halo Sobat Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta ini, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyimak dan mendukung channel ini dengan menyimak setiap video pembahasan saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang fungsi mandi dan penjemuran pada murai batu. Oke, karena di sini saya perhatikan masih banyak para kicau mania, khususnya pemula, masih terpaku dengan settingan-settingan ekstra puding yang diberikan tanpa memperhatikan dari kebutuhan mandi dan jemurnya. Karena menurut saya rawatan untuk seekor murai lomba, fungsi mandi dan jemurnya juga sama pentingnya, sama seperti dengan kebutuhan IF-nya. Dan rawatan mandi dan jemur di sini juga termasuk di dalam apa yang dinamakan settingan, bukan dari segi kebutuhan IF-nya saja. Jadi di sini saya perjelas lagi, fungsi mandi dan penjemuran juga sangat penting, bukan dari ekstra pudingnya saja. Oke, langsung saja untuk yang pertama adalah mandi. Jadi fungsi mandi di sini secara umum adalah untuk kebugaran dan untuk mendinginkan atau menyegarkan. Dan fungsi secara khususnya adalah fungsi mandi untuk murai batu di sini adalah untuk mencari emosi dan untuk meredam emosi. Maksud dari mencari emosi adalah untuk sebagai pendamping jemur pada saat tujuannya untuk mencari emosi, seperti mandi pagi yang difungsikan untuk murai tipe dingin yang sedang mencari emosi, dan murai yang sedang mengalami birahi yang diimbangi jemur setelahnya. Artinya sebelum dilakukan penjemuran bisa dimandikan terlebih dahulu, dan setelah diangin-anginkan langsung diberikan penjemuran. Karena dengan penjemuran ini maka panas yang diterima akan lebih besar. Lalu ada juga, dan di sini pasti ada yang bertanya, kenapa mandinya tidak setelah jemur saja? Jadi begini teman-teman, jadi ibarat kita membuat panas murainya tetapi didinginkan lagi dengan pemandian tersebut, berarti kan tujuan utamanya nggak akan tercapai. Yang kedua, fungsi mandi untuk meredam emosi. Maksudnya adalah untuk meredam emosi si murai pada saat si murai dalam keadaan emosi yang tinggi. Mandi ini di sini dilakukan pada saat sore hari atau malam hari tanpa penjemuran, yang berfungsi untuk murai tipe panas atau murai yang sedang mengalami over emosi. Artinya fungsi mandi di sini untuk meredam emosi si murai. Dan di sini juga pasti ada pertanyaan lagi, kenapa tidak dimandikan pagi atau siangnya saja? Jadi bisa saja, tetapi mandi sore ini lebih efektif untuk meredam emosi si murai ini. Jika mandi pagi atau siang, dikhawatirkan siang atau sorenya atau malam dan sampai paginya emosi si murai akan selalu naik. Jadi rawatan untuk dapat menyeimbangkan antara birahi dan emosinya ini tidak akan pernah terbentuk. Dan yang kedua adalah untuk penjemuran, di mana fungsi penjemuran yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penjemuran untuk mencari emosi, dan yang kedua, fungsi jemur di sini adalah untuk penyeimbang agar birahi si murai tidak terlalu naik pada saat dilakukan proses rawatan. Untuk murai tipe dingin, sebaiknya melakukan penjemuran di pagi hari jika dilakukan setelah diberikan pemandian. Di sini fungsinya untuk mencari emosi, dan untuk tipe panas penjemuran bisa dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari sebelum dilakukan mandi sore. Dan untuk durasi penjemuran itu sendiri bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan karakter murainya, dimana kuat murainya saja sampai ada tanda gelisah kepanasan seperti napas ngos-ngosan, langsung teduhkan saja. Jadi di sini bukan patokan dari mangapnya saja, karena saya lihat masih banyak pemula yang masih salah mengartikannya. Tapi gelisah di sini disertai dengan napas ngos-ngosan. Kalau kita berpatokan dengan mangapnya saja, ini terkadang membuat kita di PHP. Karena mangap pada burung murai pada saat dijemur ada dua arti. Mangap menikmati penjemuran sambil miring-miring dan melebarkan sayap, Dan yang kedua, mangap tanda awal bahwa si murai sudah mulai kepanasan.
Jadi di sini saya sarankan di gelisahnya saja untuk menjadi patokan agar teman-teman tidak bingung, dan respon dari gelisah itu sendiri di sini banyak tanda dan gelagatnya. Pada saat dijemur biasa bisa murai terlihat loncat-loncat tangkringan, ngejeruji seperti mau keluar sangkar, sambil napas terlihat ngos-ngosan, itu juga tanda gelisah kepanasan. Ada juga tanda gelisah kepanasan si murai sambil matung dan napas ngos-ngosan, itu juga sama tanda gelisah kepanasan. Dan ada juga murai yang terpantau sering minum kecepuk minumnya sambil napas ngos-ngosan, itu juga sama tanda gelisah kepanasan. Jadi jika sudah ada penunjukan seperti itu, silakan teman-teman langsung teduhkan saja. Jadi kekuatan murai itu pada saat dijemur itu berbeda-beda. Kembali lagi dilihat dari karakter dan kondisi murai saat itu. Lalu untuk murai tipe dingin atau murai yang lagi birahi, baiknya penjemuran diberikan sekuat murainya atau maksimal 3 jam. Dan jika belum ada tanda gelisah kepanasan setelah 3 jam, teman-teman juga bisa segera langsung teduhkan saja, karena yang dikhawatirkan akan terjadi yang namanya over penjemuran. Dan untuk murai tipe panas dan murai yang sedang mengalami over emosi, baiknya untuk porsi penjemuran bisa dikurangi atau juga bisa dihilangkan, karena dikhawatirkan nanti emosinya akan semakin naik dan tujuan kita tidak akan pernah tercapai. Jadi di sini teman-teman harus bisa rubah mindset teman-teman agar teman-teman tidak hanya berfokus bahwa murai itu dalam rawatan hariannya harus ada penjemuran atau penjemuran yang kencang, karena di sini ada karakter murai juga yang tidak membutuhkan penjemuran atau penjemuran yang minim atau bahkan sama sekali tidak dilakukan penjemuran, karena mungkin untuk tipe murai seperti ini penjemuran akan bersifat negatif, bukan untuk yang menuju ke positifnya. Jadi sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham dan jelas fungsi dari mandi dan penjemuran ini. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman mengenai masalah yang terjadi pada murainya, silakan teman-teman lampirkan juga riwayat dari rawatan yang sudah teman-teman berikan seperti mandi, jemur, ataupun IF-nya, agar saya lebih mudah lagi dalam menganalisanya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja video dari saya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam murai mania.